Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, terutama untuk kelas 9 di SMPN 12 Kota Cirebon. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teks tanggapan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Selanjutnya, kalian persiapkan alat tulisnya seperti buku dan pulpen, sehingga apa yang ibu jelaskan kalian catat poin-poin pentingnya saja. Baik, selanjutnya di sini ibu akan membahas tentang pengertian teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Jika kita ingin tahu tentang teks tanggapan, mari kita simak berikut ini. Teks tanggapan adalah suatu teks yang berupa tanggapan dari seseorang yang berbentuk pujian atau dukungan, hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Jadi, teks tanggapan itu berisi tentang pujian dari seseorang atau kritikan. Nah, kritikan juga tidak semerta-merta itu ke hal yang buruk saja, karena dengan kritikan atau saran yang diberikan orang lain membuat kita semakin lebih baik lagi. Kita dapat mengoreksi diri dari kritikan yang diberikan orang lain tersebut kepada kita. Jadi ketika kita membuat karya sastra, namun kita dikritik sama orang yang lebih pengetahuannya dari kita, maka kita wajib atau menerimanya, karena dengan kritikan tersebut dapat membangun kita semakin baik dan semakin lebih baik lagi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka ibu akan lanjutkan pada tujuan teks tanggapan dan fungsi teks tanggapan. Apa itu tujuan teks tanggapan dan fungsi teks tanggapan? Mari kita simak berikut ini. Tujuan teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Nah, jadi tujuan tanggapan itu untuk memberikan penilaian kepada orang lain, baik kelebihannya maupun kekurangannya. Nah, jadi sebuah tanggapan itu sama halnya dengan saran gitu. Jadi kita mengasih saran kepada orang lain agar bisa menjadi lebih baik lagi gitu dengan penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Nah, jadi ketika kita ingin memberi tanggapan kepada orang lain, jadi kita haruslah objektif. Jadi jangan sampai subjektif. Sopan. Nah, jadi harus menggunakan kata-kata yang sopan, yang baik. Nah, walaupun kita memberi kritikan juga harus jangan sampai mencela orang tersebut. Nah, terus logis. Logis itu kan sama aja dengan logika, jadi masuk ke logika. Dan terakhir jelas. Jelas di sini maksudnya itu ketika kita memberikan suatu tanggapan itu harus jelas maksudnya. Jangan sampai membuat kata-kata yang ambigu sehingga tidak dapat dicerna bagi orang lain yang akan menerima tanggapan atau penilaian dari kita atau kritikan dari kita. Jadi jangan sampai kita itu memberi pendapat itu yang bersifat ambigu gitu. Terus selanjutnya terdapat fungsi teks tanggapan. Nah, di sini fungsi teks tanggapan terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengapresiasi suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sedetail dan sejelas mungkin. Jadi kita ketika ingin berpendapat kepada orang lain jangan nanggung. Nah, kenapa bisa jangan nanggung? Karena orang lain itu akan menerima pendapat kita ketika kita memiliki pengalaman atau ilmu pengetahuan sebelumnya tentang apa yang kita tanggapin pada orang tersebut. Misalkan kita akan mengkritik
tentang karya sastra berupa cerpen. Nah, jadi ketika kita mengomentari juga tuh kita harus memiliki ilmunya sebelumnya. Kita harus menguasai juga ilmunya agar ketika kita memberi tanggapan itu dapat diterima baik oleh orang lain. Selanjutnya yang kedua, memberikan kritik yang membangun sehingga dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan atau menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi dengan kritikan tersebutlah membuat orang lain yang kita kritik itu dapat menjadi lebih baik lagi, sehingga ia mampu mengoreksi mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus ditingkatkan. Nah, selanjutnya yang poin ketiga, memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak semu dan dapat dipertanggungjawab. Nah, jadi fungsi teks tanggapan ada berapa anak-anak? Ada 3. Yang pertama, mengapresiasi suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sedetail dan sejelas mungkin. Yang kedua, memberikan kritik yang membangun sehingga dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan atau menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya poin ketiga, memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak semu dan dapat dipertanggungjawabkan atau objektif. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka Ibu akan berlanjut kepada materi berikutnya. Selanjutnya di sini terdapat struktur teks tanggapan. Menurut tim Kemdikbud, struktur teks tanggapan terdiri dari beberapa bagian pembentuknya sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 3 struktur teks tanggapan. Yang pertama, konteks, yang kedua, deskripsi, yang ketiga, penilaian. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama itu, Ibu akan menjelaskan tentang konteks. Apa itu konteks? Konteks meliputi apa yang sedang ditanggapi, di mana atau hal tersebut terjadi, jenis peristiwa atau hal apa, sosial kah, teknologi atau budaya. Nah, itu konteksnya itu membahas tentang sosial atau teknologi atau budaya. Nah, jadi kita harus tahu apa yang sedang ditanggapi. Selanjutnya yang kedua, deskripsi. Deskripsi meliputi apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi atau bagaimana sesuatu dapat terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Nah, jadi pada deskripsi itu meliputi apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya poin ketiga yaitu penilaian. Penilaian meliputi apa yang kita pikirkan mengenai hal yang diulas atau seperti apa yang kita berikan, apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi penilaian itu ketika kita menilai hasil karya orang lain itu lebih banyak kelebihannya atau kekurangan. Nah, itu yang dinamakan penilaian. Jadi, struktur teks tanggapan menurut tim Kemdikbud, struktur teks tanggapan terdiri menjadi 3. Yang pertama, konteks, yang kedua deskripsi, yang ketiga penilaian. Jadi ada berapa anak-anak? Ada 3. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Jika tidak ada, maka Ibu akan berlanjut kepada materi berikutnya. Sebelumnya Ibu sudah memaparkan tentang apa arti teks tanggapan. Sekarang kita menuju kepada teks tanggapan kritis. Nah, di sini teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi kritikan pedas terhadap suatu hal mengenai kesalahan. Nah, jadi seorang pengkritik itu memberi kritikan yang pedas. Sebenarnya bukan pedas, cuman masukannya itu terlalu kritis dan mendalam gitu, sehingga bisa dikatakan kritikan pedas. Nah, teks tanggapan kritis dapat juga disebut dengan menganalisa suatu pendapat, sehingga kita harus menerima semua tanggapan yang diberikan oleh orang lain. Mengapa kita harus menerima pendapat atau kritikan dari orang lain? Karena setiap tanggapan yang orang lain berikan pasti ada alasan dan bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Dengan hal itu, kita mampu mengoreksi diri dan menjadikan
suatu acuan untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi dengan kelemahan atau kekurangan yang kita miliki. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka Ibu akan berlanjut kepada materi berikutnya. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks tanggapan kritis. Nah, struktur teks tanggapan kritis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, evaluasi. Nah, evaluasi ini memiliki arti bahwa evaluasi berisikan pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan oleh penulis. Nah, jadi seorang penulis tersebut menyampaikannya pernyataan umum. Selanjutnya pada poin kedua yaitu tentang deskripsi teks, yaitu teks yang berisikan informasi mengenai data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Nah, selanjutnya yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian terakhir teks yang memuat penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Sampai di sini ada yang tanyakan? Jika tidak ada, Ibu harap kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan. Selanjutnya Ibu akan membacakan sebuah paragraf dengan analisisnya tentang struktur pada teks tanggapan kritis. Nah, perhatikan teks berikut ini yang berjudul pergaulan bebas yang akan Ibu bacakan pada paragraf ini. Zaman sekarang banyak sekali remaja yang terjebak pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku yang menyimpang, di mana kata bebas artinya melewati batas, tidak seperti norma orang-orang timur. Selanjutnya coba kalian perhatikan pada paragraf tersebut yang berisikan pergaulan bebas mempunyai dampak yang sangat negatif. Misalnya melakukan hal yang melanggar hukum, mabuk dan semacamnya. Selain itu terdapat pula dampak positifnya, yaitu mempunyai banyak teman, belajar cara berkomunikasi, menghormati, dan mengendalikan diri di tengah masyarakat. Dan di sini juga paragrafnya masih nyambung dengan deskripsi kegiatan, yaitu orang Indonesia sering meniru hal kurang baik dari orang Barat, seperti berciuman yang dianggap orang Barat suatu hal yang wajar. Pergaulan bebas timbul karena rasa gengsi, penasaran, broken home, hidup sendiri, faktor keluarga, kurang iman, dan sebagainya. Selain itu, teknologi juga berpengaruh bebas. Akses internet dari televisi yang kurang diawasi memicu remaja untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, pernyataan tersebut merupakan deskripsi kegiatan. Mengapa bisa dikatakan dengan deskripsi kegiatan? Karena pada paragraf tersebut berisikan informasi mengenai data dan pendapat yang mendukung pernyataan umum sebelumnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka Ibu akan berlanjut pada contoh pada paragraf yang akan Ibu bacakan, yaitu tentang penegasan ulang. Di sini ketika kita sudah mengetahui hal penyebab pergaulan bebas, alangkah baiknya orang tua harus lebih mengawasi dan mendidik anaknya agar tidak terjerumus ke jalan yang salah dengan memilih tontonan yang baik dan pemanfaatan internet sebaik mungkin. Nah, di situ termasuk penegasan ulang. Mengapa bisa termasuk penegasan ulang? Karena pada penegasan ulang itu merupakan bagian terakhir teks yang memuat penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Nah, jadi pada paragraf tersebut itu merupakan bagian terakhir dari seorang penulis menyampaikan suatu gagasannya pada tulisan tersebut. Sampai di sini ada yang tanyakan? Jika tidak ada, maka Ibu cukupkan penjelasan materi tentang teks tanggapan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.